bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi ada sebuah janji saudaraku sekalian di dalam Kristus. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-10 kita lihat di sana. Apa janji Tuhan? Yohanes pasalnya yang ke-10 kita lihat bersama-sama. Ya, ayatnya yang ke-28 kita melihat di sana. Ya, bagaimana janji Tuhan yang merupakan sebuah dasar kekristenan, dasar kepercayaan yang teguh. Ya, Yohanes 10 ayat 28. Di sana dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada amin, saudara? Ini adalah janji Tuhan. Kenapa? Karena sejatinya Kristus yang merupakan kegenapan, garis bawahi, kegenapan daripada rencana Tuhan, kegenapan daripada karya penyelamatan bagi kehidupan manusia. Ya, coba kita lihat di sana dalam Kejadian. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, ya, inilah karena ini minggu sengsara terakhir di mana Kristus kita rayakan di dalam Paskah Agung, kematiannya. Ya, Kejadian pasalnya yang ketiga, setelah manusia, saudara sekalian, jatuh di dalam dosa. Nah, kalau kita melihat di sana bahwa karya, rancangan atau rencana planning penyelamatan itu sudah ada, sudah terjadi. Perhatikan baik, ya. Kejadian pasalnya yang ketiga, ya, ayatnya yang ke-14 kita melihat. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada sebuah statement Tuhan yang merupakan cikal bakal, perhatikan baik, yang merupakan embrio daripada kasih Kristus yang akan nyata nanti. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ulat itu, ayat 14. Ya, Kejadian 3. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Perhatikan baik, keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tuminya. Saudara perhatikan baik, ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan sebabnya ada setelah titik koma, keturunannya, perhatikan baik, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Saudara perhatikan baik, keturunannya bukan keturunan, tetapi keturunannya itu menuju kepada pribadi Yesus, merupakan rancangan Tuhan dari awal, keturunannya. Makanya kalau kita melihat bahwa Tuhan memberikan sebuah karya penyelamatan itu dari Adam, kemudian dari Hawa, kemudian lahirlah Sem, saudara sekalian, ya, tidak dari jalur Kain. Perhatikan baik, tidak dari jalur Kain, ya. Sesudah Adam langsung jatuh ke Set. Perhatikan baik, seharusnya karena Habel sudah dibunuh, seharusnya dari Adam turun ke Kain. Amin. Tetapi tidak, karena Kain itu manusia pertama yang dikutuk Tuhan secara langsung. Ya, yang dikutuk Tuhan secara langsung. Jadi kemudian dari Adam ke Set, saudara sekalian. Kemudian Enos. Jadi disinilah Tuhan mau
menjaga benih keturunan itu, saudaraku sekalian. Kalau bahasa kasar saya katakan, Tuhan menyediakan pipanya, nah ini saluran kandungan itu, saudaraku sekalian, sampai nanti jatuh ke rahim Maria. Ya, jatuh ke rahim Maria, dan itu, saudaraku sekalian, merupakan sebuah nubuatan. Ya, sebuah nubuatan yang harus kita kita syukuri, ya, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, ya, sehingga kalau kita ada, ya itu semua oleh karena kasih Tuhan, ya, sehingga turunan-turunan itu, saudara, coba kita lihat di dalam Lukas, ya. Saya baca saja, ya. Silsilah Yesus, Lukas pasal 3, ayatnya yang ke-23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matija, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matija, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elhadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonan, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boaz, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Zerug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arfaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak. Jadi saudara sekalian, inilah nama-nama yang merupakan benang merahnya, ya, benang merah di mana Tuhan katakan dari keturunannya yang akan merembukan, saudara sekalian, merembukan si iblis tua. Makanya kita percaya sungguh kepada Yesus ketika kita terancam, ketika kita mengalami tekanan, kita menyebut darah Yesus, ada sebuah kekuatan di situ. Amin, saudara. Amin. Ketika saudara mengusir setan, saudara sebutkan darah Yesus, di situ ada kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan sejak dari awal karya penyelamatan itu. Amin, saudara. Makanya saya katakan, kita ini orang yang paling beruntung karena kita percaya Yesus. Dapat percaya? Amin. Kalau kita melihat nama-nama ini, saudara, tidak ada nama Muhammad di situ. Amin. Amin. Tidak ada Jalur Ismail di situ, nggak ada. Dan saya harus sebagai hamba Tuhan, saya harus tekankan ini. Saya harus tekan, tidak ada nama lain yang di luar sana mengklaim bahwa mereka juga punya kesempatan. Tidak usah percaya, lihat kebenaran firman Allah. Amin. Nama-nama benang merahnya itu ada. Saudara sekalian, karya penyelamatan itu sudah. Makanya di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat itu, saudara, Kisah Rasul pasalnya yang keempat, kita lihat di sana bagaimana Petrus, murid-murid, ya, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ya, kalau kita melihat di sana ayat yang ke-12, perhatikan ayat yang ke-11.
Ini yang dinubuatkan Yesaya tadi. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 11. Ya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri menuju pada bangsa Yahudi. Perhatikan baik, ya, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu pencuru yang mahal. Dia sudah menjadi pokok keselamatan. Nah, ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Yesus ini merupakan sebuah rancangan Tuhan dari awal, saudaraku sekalian, sebagai kegenapan daripada Paskah itu. Kita melihat bayangannya, saudara, masih bayangannya, ya, di dalam Kejadian, ya, membawa saudara supaya kita mengerti, ya. Kejadian pasalnya yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, ayatnya yang ketujuh, perhatikan baik efek dari dosa. Saudara perhatikan baik, efek dari dosa di dalam Roma pasal 3 dulu ayat 23. Ya, Roma pasal 3 dulu, nanti sebentar saja ya. Roma pasal 3 23. Kita melihat efek dari dosa. Ya, dampak dari dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan, pakaian kemuliaan. Dan pakaian kemuliaan inilah yang hilang dari kehidupan Adam dan Hawa. Ya, sehingga ketika mereka jatuh di dalam dosa, ketika manusia efek dari kehilangan pakaian kemuliaan berarti apa? Manusia itu telah telanjang. Kenapa? Kehilangan zona kemuliaan. Maka yang nampak adalah ketelanjangan. Nah, kemudian di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, yang ayat yang ketujuh, setelah mereka jatuh di dalam dosa, mereka Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu. Perhatikan ayat 7. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat tawar. Perhatikan baik. Mereka mengambil, saudara, daun pohon ara. Memang daun pohon ara itu lebar, tetapi tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena daun pohon ara itu tidak ada unsur jiwa di situ. Kenapa? Daun pohon ara tidak ada tanda darah di situ. Tidak ada tanda darah, tidak ada perjanjian darah. Makanya di dalam ayat yang ketiga, saudara perhatikan baik. Ya, saudara perhatikan, ya. Ayatnya yang ke-20, ya 21. Ya, dan Tuhan Allah, perhatikan baik, 21, Kejadian 3, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Perhatikan baik. Nah, tawa tadi yang dari daun pohon ara tadi diganti. Kenapa? Karena daun pohon ara itu tidak ada tanda darah. Daun pohon ara itu tidak ada tanda darah. Makanya harus diganti dengan pakaian yang ada tanda darah. Itulah apa? Binatang. Kulit binatang untuk manusia. Tentu kalau namanya binatang diambil kulitnya apa? Harus dibunuh dulu. Amin. Ya, dibunuh dulu. Berarti dengan kala di sini pakaian yang ada tanda darah.
Lalu Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Disinilah embrionya daripada Paskah itu. Disinilah bayangan klise daripada Paskah itu, saudaraku sekalian. Karena karya penyelamatan Allah itu sudah diawali daripada tanda darah. Namanya dosa, kesalahan harus ditebus dengan darah. Ya, harus ditebus dengan darah. Nah, tentu ini, saudaraku sekalian, saya katakan tadi merupakan bayangan daripada apa yang terwujud nanti di dalam pribadi Yesus. Nah, sehingga kalau kita melihat jatuh kepada zamannya bangsa Israel, maka diperjelas di sana, saudara sekalian, kulit binatang lembu atau domba atau kambing, ya, yang harus menjadi korban pendamaian, yang harus menjadi korban penyucian. Kenapa, saudara sekalian? Karena disinilah Tuhan memperkenalkan kepada manusia bahwa efek dari dosa ada konsekuensinya. Dampak dari dosa itu ada konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar. Itulah darah pendamaian. Makanya bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyuruh mereka menjalankan aturan supaya mereka mengerti, mereka memahami bahwa Allah itu punya aturan, Allah itu punya tatanan. Allah punya aturan bahwa konsekuensi dari segala pelanggaran itu ada, saudara. Amin. Manusia kehilangan akan apa? Kemuliaan Allah. Dan itu digenapilah di dalam pribadi Yesus. Digenapi di dalam pribadi Yesus sehingga semua orang yang percaya dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 tadi, yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi pasti akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali saya mengatakan bahwa alangkah bodohnya manusia itu kalau dia menolak kasih karunia Tuhan. Alangkah sialnya manusia itu, alangkah malangnya manusia itu ketika dia menolak kasih karunia Tuhan. Di dalam Yesus yang merupakan kegenapan, ya, kegenapan daripada hukum Taurat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus merenungkan ini di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita ini hanya menikmati, kita ini hanya menerima karya penyelamatan. Ya, kita ini hanya menerima karya penyelamatan dengan cuma-cuma. Amin, saudara. Tuhan memberikan karya penyelamatan itu, saudara tahu, syaratnya cuma satu, percaya. Tuhan menghapus semua tatanan hukum Taurat, semua aturan keimanan. Tuhan hapus, Tuhan genapi semuanya di dalam pribadi Yesus. Sehingga tidak perlu lagi kita datang beribadah harus membawa domba, membawa lembu, membawa kambing atau burung, tekukur burung merpati untuk melakukan pendamaian dosa. Enggak. Kalau seandainya Tuhan masih berlakukan hukum Taurat, saudara sekalian, maka di setiap gereja harus dibikin mesbah korban bakaran. Maka apa? Kesibukan kita anak-anak pastori hanya bawa kayu bakar.
Karena apa? Semua persembahan umat Tuhan harus dibakar di depan, di Mezbah Kehormatan. Saudara, kalau saudara hitung berapa gereja yang habis kalau bakar di kita. Karena apa? Tiap hari harus mengadakan pendamaian. Itu bukan 1 bulan 1 kali, tiap hari. Berdosa, bawa lagi Pak Pendeta. Ini saya punya suami tadi mencuri, ini domba lagi, persembahkan lagi. Besok lagi saya punya anak ini begini, bawa lagi. Ada yang sanggup bawa tiap hari domba atau lembu untuk dipersembahkan? Gak ada yang sanggup. Kenapa? Tuhan memberikan syarat. Ya, saudaraku sekalian, engkau percaya kepada Kristus, engkau diselamatkan. Amin, saudara. Engkau menerima karya percikan darahnya. Darah pendamaian itu dia terima. Makanya ketika Yesus dibawa ke pengadilan imam besar Kayafas itu, sebelum waktu dia ditangkap di Taman Getsemani. Saudara tahu waktu Yesus ditangkap lewat ciuman pengkhianat itu Yudas Iskariot. Saudara sekalian, dia cium Yesus. Sebab Yudas katakan, mana yang kucium, dialah itu, tangkaplah. Dan Yudas datang subuh hari, dia datang kepada tengah malam dia datang kepada Yesus di Taman Getsemani. Salam ya Rabbi, salam Rabbi. Dia sebutkan salam, tetap dia cium. Ciuman pengkhianat. Dan sejak itulah Yesus ditangkap. Saudara dikasih oleh Tuhan penangkapan Kristus Yesus. Dia tidak mengelak. Bahkan dalam Injil Yohanes dia katakan apa? Sangkamu ini aku penyamuk. Aku bisa mengalahkan semuanya. Sangkamu aku tidak bisa berseru kepada Bapakku untuk mengirimkan malaikat untuk membantu aku. Bisa. Bahkan saya katakan meskipun tidak dibantu, Yesus bisa. Saudara sekalian, kalau Yesus tidak mengatakan, saudara sekalian, Yesus bisa ketik dari satu orang itu terbang sampai ke kebatan. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Dia Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dia Tuhan. Kalau saya telinga Markus yang ditebas itu apa ini? Yang ditebas Petrus, jangan dipasang lagi. Kalau saya begitu ditebas telinga ini, saya pasang di daun pohon ara di atas, di bukit Said, apa di pohon Said itu perlu ditebas lagi. Semua bisa Tuhan lakukan. Amin. Amin, saudara. Amin. Tapi saudara berkata, demi karya penyelamat, dia memilih diam seribu malam. Kenapa dia memilih diam? Dia menyerahkan dirinya. Kenapa? Itu memberikan sebuah pesan bahwa biarlah aku yang menanggung semua. Dia diam, dia memberi pesan, biarlah aku yang menanggung dosa manusia itu. Kalau dia membela diri, dia benar, saudara, dia tidak ada dosa. Amin. Dosa apa yang mau dituduhkan sama Yesus? Tidak ada. Waktu setelah ditangkap, dia dibawa ke imam besar Kayafas, saudara sekalian. Di situ dia diadili lewat pengadilan agama Yahudi. Ditampilkan semua saksi-saksi palsu untuk dituduhkan kepada Yesus. Yesus membela diri. Enggak. Dia diam. Kenapa? Karena dia mau memakai pakaian yang penuh noda, pakaian yang sudah dinodai itu.
Dia mau pakai, dia rela pakai, dan dia yang menanggung semuanya. Kenapa? Karena hanya darahnya lah yang layak untuk menebus kita. Sudah percaya? Amin. Karena hanya darah Yesus yang tanpa noda, yang tanpa cacat, yang tanpa celah. Dialah yang layak untuk menebus kita. Kalau saudara melihat penghukuman zaman Romawi, saudara dikasih oleh Tuhan, saudara tidak bisa bayangkan. Ya, bagaimana penghukuman zaman Romawi itu? Di situ belum ada. Di situ tidak ada. Hak asasi manusia tidak ada. Begitu dia dijatuhi hukuman mati, diserahkan kepada algojo-algojo, diserahkan kepada serdadu-serdadu Romawi. Saudara tahu, itu saudaraku sekalian, serdadu Romawi itu bahasa Jakarta bilang semau gue. Begitu seorang tahanan diserahkan kepada serdadu Romawi, binatang mungkin masih bisa. Kalau sudah serdadu itu sudah diserahkan, seorang penjahat, seorang sudah dihukuman mati, tidak ada yang bisa ganggu gugat di luar sana, hanya nonton. Terserah kami bikin apa, mau dahi, maafkan, mau maafkan saudara sekalian, sampai mau diperkosa sekalipun, tidak ada yang berhenti. Mereka mau pakai gaya apa, mau takut, mau bagaimanapun juga, itu semua mereka. Bukan seperti sekarang. Saudaraku sekalian, ya, duduk di pengadilan, saudaraku sekalian di depan hakim, pakai nasi, ya, pakai peci, pakai uang. Kalau dulu zaman Romawi, orang kalau sudah Pilatus sudah tanda tangan, dia sudah sahkan hukuman mati, semua mereka. Makanya sampai memiliki solidaritas sampai sutradara Amerika, dia mencoba menggambarkan sebuah keganasan Romawi dalam drama The Passion of Christ itu sudah. Mereka mencoba merilis sebuah The Passion of Christ, tapi penyaliban Kristus itu dalam gambaran yang sesungguhnya. Mereka mencoba merilis begini. Mereka menyalibkan Yesus tanpa belas kasihan, dan tidak ada yang bela. Tapi itulah yang diterima Kristus demi saya dan saudara. Amin, saudara. Satu saja, demi kasihnya. Demi kasihnya untuk saya dan saudara. Dia menyelamatkan kita, bukan kalau saudara perhatikan baik, bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Tapi karena kasih anugerahnya. Dia tidak ingin ada manusia yang binasa. Ya, Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya setiap orang yang percaya. Artinya begini, kriteria yang paling termudah, ya, persyaratan yang termudah dan semua termudah, engkau percaya saja. Wow.
adalah lagu rohani kasih yang tak bersyarat. Engkau menyelamatkan hukuman dengan kasih yang tidak bersyarat. Kenapa? Karena syaratnya hanya mengaku Yesus Tuhan. Amin. Syaratnya hanya mengaku. Tidakkah kita harus sambut kasih karunia itu, saudara sekalian, dengan sungguh-sungguh? Tidakkah kita harus menyambut uluran tangan kasih Tuhan yang menyelamatkan itu? Dengan apa? Sikap hati kita. Di atas kayu salib, kalimat terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia katakan apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Bahasa Yunaninya tetelestai, artinya sebuah kasus yang diselesaikan. Dalam kasus hukum tidak ada kelanjutannya lagi. Amin, saudara. Jadi kalau bahasa Ibrani-nya tetelestai, bahasa Yunani-nya tetelestai sudah genap. Itu artinya kalau dalam kasus hukum, saudara sekalian, itu sudah mentok. Saudara sekalian, sudah selesai. Kalau mungkin dalam status hukum Indonesia ini, dalam kasasi, ya, itu sudah yang terakhir. Pengampunan, ya, karena semua dari tingkat pengadilan negeri gugur, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, sampai mengajukan PK juga semua gugur. Itu upaya-upaya hukum yang dilakukan orang untuk melakukan pembelahan. Tapi kata tetelestai sudah selesai, artinya tidak ada lagi pembelahan, sudah mentok di situ. Dan dia kerjakan untuk saya dan saudara. Amin, saudara. Dia selesaikan semuanya. Makanya ketika reaksi Petrus untuk menebas telinga Markus itu, saudara sekalian, Tuhan katakan apa? Petrus, sarungkan pedang itu. Sarungkan pedang itu. Dia ambil lagi telinga yang copot itu, dia tempel kembali. Artinya apa? Memberi kesan di situ sebenarnya bahwa untuk menggenapkan karya penyelamatan Tuhan yang dibutuhkan hanya apa? Kepatuhan. Amin, saudara. Ketaatan. Artinya nilai ketaatan jauh lebih dari apa? Dari memproklamirkan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan ingin memproklamirkan kuasanya di Taman Getsemani, bisa. Amin, saudara. Amin. Bisa, tidak ada yang sulit. Kalau dia mau memakai kuasanya, kalau dia mau memproklamirkan siapa dia, Tuhan, saudara, angin dan danau semuanya reda kok. Bahkan setan digerasa, Tuhan musik lari terbili-bili. Apalagi cuma sekedar mati. Bagi Tuhan bukan sesuatu yang sulit, tapi saudara tidak baik untuk menggenapi titik kegenapan itu, saudara sekalian, karya yang saya katakan benang merah tadi mau digenapi dalam pribadi Yesus. Dia memilih diam. Dia memilih diam untuk apa? Memberi pesan, biarlah aku yang menanggung. Makanya murid-muridnya heran. Yesus memilih dia. Semua waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semuanya bubar, semuanya lari. Tidak ada yang berani tinggal. Bahkan maafkan, ada seorang murid lari dengan telanjang. Kalau kita berkata, karena ketakutannya, tinggalkan Yesus yang ditangkap, lari dengan telanjang. Sehingga Petrus sudah tahu, dia mengikuti dari jauh. Yang tadinya arogan, yang tadinya berani, melihat serta Romawi keroyok Yesus, pukul sana, tendang sini.
Saudaraku sekalian, Petrus melihat dengan mata kepala, oh begini. Akhirnya apa? Petrus mundur pelan-pelan. Dia melihat begitu mengerikan apa yang dialami oleh Yesus. Yang tadinya arogan, yang tadinya berani, mulai mundur. Dan dia ikuti Yesus yang sudah dipukul, sudah ditendang, saudara sekalian, diludahi, dia ikut dari belakang. Makanya jangan heran ketika di pengadilan imam besar Kayafas Petrus bergabung dengan orang yang berdiam di api karena kedinginan. Datang seorang perempuan satu, kamu satu murid Yesus. Masih berani Petrus? Baru perempuan yang dulu, kamu satu ini loh, kamu orang dari ini kamu satu. Terus bilang, kamu ngomong apa? Saya tidak tahu. Saya tidak kenal dia itu. Dia pindah lagi di sudut sana. Datang, ini murid-murid, ini satu murid ini. Belajar, saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia. Begitu dia pindah lagi, datang lagi. Kau sebenarnya kau satu muridnya, sumpah. Tidak kenal dia. Sampai Petrus bersumpah, aku tidak mengenal. Dan itulah gambaran saya dan saudara. Banyak kali kita menyampaikan. Memang tidak dengan mulut secara langsung, tapi dengan kelakuan kita, sikap kita yang tidak menghargai karyanya. Sesungguhnya kita menyangkal kebaikan Tuhan. Saya mau katakan saudara, kalau kita bisa duduk manis, kita bisa sehat, itu karya Tuhan. Amin. Ada banyak orang hidupnya sehat, dia jauh dari Tuhan. Ada banyak hidupnya sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Malah berkat itu justru mengiring dia jauh dari Tuhan. Bukankah itu sebuah penyesalan? Bukankah itu sikap kita menyangkal Tuhan? Belum lagi saudara sekalian kalau masalah apa namanya ini, maafkan saudara sekalian ngomong kalau saya harus katakan, ya memang kadang-kadang ini sensitif sudah. Ya, contoh saja masalah perpuluhan. Saudara tahu perpuluhan itu kita kembalikan kepada Tuhan sebagai bukti kita sudah diberkati. Amin. Itu perpuluhan. Bukti bahwa kita sudah diberkati, kita memberikan 1/10. Kalau kita tidak memberikan 1/10, sama dengan menyangkal berkat. Dan saya harus katakan dari hati saya, termasuk kami juga. Engkau sudah diberkati begitu melimpah, memberikan 1/10 saja berat. Sudah tahu apa? Itu sama dengan saudara menyangkal. Makanya Maleakhi katakan, engkau menipu aku, engkau membohongi aku mengenai apa? 1/10 tadi. Artinya bukti bahwa berkat Tuhan kita sudah terima, kita memberikan 1/10. Itu bukti. Belum lagi masalah kesehatan tubuh. Kalau kita sehat-sehat, ayo mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Amin. Bukti bahwa engkau menerima kesehatan tubuh, bahwa hidupmu menyembah Tuhan. Amin, saudara. Roma 12 ayat 1 katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahannya hidup. Bukti bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, saudara, terutama kesehatan. Nah, kalau engkau merasa engkau sudah diberkati kesehatanmu, melangkahlah bahwa hidup yang Tuhan sudah pelihara itu untuk memuliakan Dia. Amin. Amin, saudara. Bahwa hidup
saya katakan banyak kali kita menyangkal Tuhan. Kadang-kadang kalau kita mengupas tentang Petrus, apalagi kalau soal peristiwa Taman Getsemani, kadang-kadang dulu waktu sekolah minggu dulu, saudara, begitu guru sekolah minggu cerita tentang Petrus yang menyangkal, saudara sekalian, kita emosi di belakang. Petrus ini memang kurang ajar. Kalau saya ada dulu Tuhan, saya duluan, tidak akan itu dulu. Karena apa? Kita ngomong kadang-kadang kita tidak sadari. Coba kalau kita ada pada waktu peristiwa ini, mungkin kita duluan lari dari Petrus. Betul tidak? Kadang-kadang kan kita sudah bagus sekalian begitu dengar cerita Petrus karena saking emosinya tuh Petrus lagi ini memang. Sehingga stigma yang jelek melekat Petrus. Murid yang menyangkal. Pasti. Sudah ada stigma label yang sudah melekat. Apalagi kalau namanya siapa? Yudas. Jangan. Padahal Yudas itu namanya Tadeus. Saudara sekalian, bukan Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot ya itu yang menjual Yesus. Tapi kalau Yudas Tadeus beda. Amin, saudara. Ya, kita harus bedakan. Karena kalau kita label begitu cepat. Dan itulah manusia kita. Ada banyak perkara yang seharusnya kita sadari. Di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, ada banyak kali kita menyangkal Tuhan. Jujur, saudara sekalian. Ya, sama dengan kelakuan daripada Petrus ini. Ya, karena Tuhan katakan dalam Alkitab ketika waktu dia berdiam itu, seorang perempuan dulu dia satu murid Yesus ya. Bukan, aku tidak mengenal. Itu sama dengan sikap kita juga kadang-kadang begitu. Kita menyangkal kasih Tuhan, menyangkal berkat Tuhan, menyangkal pemakaian pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita menyangkal. Kalau kita sehat sampai saat ini itu semua karena Tuhan. Amin, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita membawa hidup kita yang sudah ditebus tadi saya katakan tadi dengan membawa hidup sepenuhnya kita taklukkan di dalam karya Tuhan. Memang saya katakan tadi kedagingan lumrah kadang-kala seringkali banyak muncul pikiran-pikiran yang kadang-kala ya untuk membuat kita berat untuk bergerak, berat untuk melangkah maju. Tapi satu perkara, ayo mari Bapak Ibu kasih oleh Tuhan lewat perayaan Paskah ini. Ya, Paskah di depan mata kita. Apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan? Tidakkah kita harus merenungkan Tuhan, Engkau begitu baik buat saya. Biarlah hidup ini Tuhan Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bawa seluruh terutama hidup kita. Ya, jangan tinggal sisa-sisa kita mau kasih Tuhan, jangan. Di saat engkau mendengar firman Tuhan, berapapun usiamu saat ini, perhatikan baik, bawa hidupmu untuk menyenangkan Tuhan. Bawa hidupmu untuk senantiasa melayani Tuhan. Ya, makanya Paulus ketika dia yang dulunya garang, dulunya Paulus adalah orang pembenci pengikut Yesus, tapi setelah diobatkan oleh Tuhan, setelah dia dibaharui oleh Tuhan, apa yang Paulus katakan? Yang aku kehendaki ialah mengenal Dia. Makanya Paulus dalam melayani Tuhan, di dalam dia mengabarkan Injil Tuhan, Paulus tidak pernah mengeluh. Paulus tidak pernah seolah-olah dia ngomong tidak ada. Dia tetap gigih, dia tetap setia melayani Tuhan sampai terakhir. Dia harus dieksekusi di Yerusalem. Dia rela, dia mati di Yerusalem karena dia tahu bahwa Kristus jauh lebih berharga dari segalanya. Oleh itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salib
Saudara tahu salib bukan cuma sekedar simbol. Tidak hanya sekedar simbol kekristenan, saudara sekalian, tapi perhatikan baik, salib itu merupakan sebuah prinsip hidup. Saudara, prinsip hidup bahwa apapun yang terjadi, salib Kristus tetap untuk selamanya. Ini yang harus kita kerjakan. Sebab Paskah merupakan puncak. Dengar baik. Karya Paskah itu puncak daripada karya Tuhan. Ya. Kalau saudara lihat umat Katolik, saudara-saudara kita umat Katolik, ya, perayaan Paskah jauh lebih semarak daripada Natal. Saudara lihat, saudara-saudara kita Katolik. Ya. Mereka merayakan kalau menyambut Paskah, wow, semaraknya jauh lebih daripada Natal. Tapi kalau kita beda, Natal lebih semarak daripada, kenapa? Nah, sudah jawab sendiri. Bahkan kalau di gereja-gereja Katolik, mereka membuat sebuah refleksi drama. Saudara sekalian, sampai ada yang pukul betul. Kadang-kadang kita suka lama. Dia pernah viral di YouTube itu. Dia tampilin betul. Tapi sahabat saya mungkin habis acara itu mungkin dia kasus. Iya, bisa saja habis acara itu. Saudara sekalian, dia panggil di belakang eksekusi itu. Kok tadi? Ini bukan drama, kok tadi? Bisa saja di belakang dia selesaikan secara pribadi. Iya, makanya ada seorang pendeta khotbah dia katakan begini. Iya, ada firman Tuhan orang sakit karena ceritanya bila orang sakit. Tapi di sini ada orang sakit yang tersinggung, mengikat korban. Ya, jadi dia bilang dipukul sebelah kiri karena firman Tuhan katakan kalau pipi kanan dipukul, berikan pipi kiri harus dipukul pipi kanan. Dia bilang saudara kita. Nah, habis dipukul, dia tambah lagi pipi kiri jadi lopok. Kanan dipukul, kiri dipukul. Lalu dia bilang, firman Tuhan sudah selesai dong. Nah, sekarang firman Tuhan sudah selesai. Sekarang bukan lagi. Akhirnya saya menunggu begitu. Salib, saya katakan kepada saudara, harus merupakan prinsip hidup. Memang untuk menjalani salib, kadang-kadang di luar nalar sakit, tapi itulah harga salib. Harga salib itu kita sudah disakiti, tapi kita masih dituntut untuk berbuat baik. Amin. Kita sudah disakiti, dihianati, tapi masih ada tuntutan untuk memberkati orang itu. Haleluya. Dan itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus kita kerjakan. Memang sulit. Makanya doa pertama Tuhan di kayu salib apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Haleluya. Itu doa orang yang memikul salib. Engkau bisa disakiti, dihianati, engkau bisa berkata sama orang, Tuhan ampuni orang itu. Sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya dia sudah tahu Tuhan. Dan memang itu harga salib. Amin, saudara. Harga salib itu adalah pengorbanan. Dan pengorbanannya itu nilainya kasih agape, kasih agapau, artinya kasih yang tanpa syarat. Dan itu yang Tuhan kerjakan, sehingga kalau kita mengklaim salibnya,
ada perhentian. Kita harus memikul salib. Kalau engkau mengagungkan salib Tuhan, maka belajarlah bahwa ada nilai pengorbanan di situ. Bahkan salib itu bukan hanya simbol, enggak, tapi merupakan sebuah prinsip hidup yang kita harus jalani dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Simpelnya sekarang begini. Untuk kita bisa menikmati tubuh dan darah Kristus, maka Yesus harus naik di Golgota. Dia harus rela disakiti. Dia harus memberikan tubuhnya dicabik-cabik oleh cambuk. Supaya apa? Dari tubuhnya itu keluar darah. Dari darahnya itu, saudaraku sekalian, karya penebusan kita alami. Saudara mau menjadi salib Tuhan, saudara perhatikan baik. Kadang-kala tubuh kita, hati kita, mungkin kita dihianati, disakiti orang. Tapi perhatikan baik, saudara sekalian, kalau kita memberkati orang itu, sama saja kita mengerjakan salib Tuhan. Amin, saudara. Kita mengerjakan salib, meskipun saudara kita dihianati, kita dijelekkan, tapi tetap kita memberkati. Itu salib. Salib bukan berbuat jelek untuk orang itu, bukan. Itu bukan salib. Salib itu tetap kita menjadi berkat. Amin. Tetap kita menyatakan berkat kepada orang itu. Supaya kita memahami, saya akan mau saudara kita melihat dalam yang sudah selesai dari saya.